Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Gak bosan-bosan aku mau bilang makasih buat kalian semua yang udah join membership channel YouTube aku. Dan semoga kalian yang belum ikutan bisa ikutan juga ya guys. Untuk kalian yang belum tahu caranya, belum jelas kayak gimana untuk ikut membershipnya sih gitu ya, link untuk videonya udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik nonton videonya. Caranya gampang banget sih teman-teman, dan harganya juga murah, cuma Rp5.000 aja per bulan. Kalian bisa dapat 2 video eksklusif setiap bulannya. Ini tambahan ya, selain video reguler yang aku upload. Oke lah, langsung aja yuk kita masuk ke kasusnya. Kasus hari ini tentang pasangan suami istri asal Amerika yang melakukan penipuan kupon, dan ini dianggap sebagai penipuan kupon terbesar di Amerika yang pernah ada, teman-teman. Dan ini kasihan banget loh, karena korbannya itu bukan cuma orang-orang yang punya uang, tapi juga korbannya adalah orang-orang yang ekonominya sulit gitu, yang aduh kasihan banget kan, niatnya pengen memudahkan mereka supaya nggak usah ngeluarin duit banyak-banyak, malah ketipu coba. Dan mereka ngelakuin penipuan ini pun cuma supaya mereka bisa hidup mewah, teman-teman. Aduh, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya, penipuan kupon kayak apa sih ini? Langsung aja yuk kita bahas. Ceritanya ada seorang wanita bernama Lori Ann Tallens. Dia tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Dia sudah menikah, suaminya bernama Pacifico Tallens Jr. Dan mereka ini belum punya anak karena memang mereka belum mau gitu loh. Mereka katanya belum siap menjadi orang tua, nggak mau terburu-buru karena mau nikmatin kehidupan dulu. Mereka pengen liburan, mereka pengen jalan-jalan berdua, shopping segala macam. Ya intinya mau senang-senang dulu lah gitu ya teman-teman. Dan jujur ya guys, sebenarnya sama sekali nggak ada keberatan gitu ya sama orang-orang yang memutuskan menikah terus punya anaknya nanti dulu deh, kita ini dulu gitu, ada rencana dulu. Sebenarnya nggak masalah, tapi kalau pasangan ini itu aneh teman-teman. Nanti deh kalian dengerin aja ya ceritanya. Lori dan Pacifico, mereka berdua ini terkenal dengan kehidupan mewahnya karena mereka ini adalah pasangan suami istri yang punya bisnis maju banget nih teman-teman, yaitu bisnis jualan kupon. Bisnis mereka ini dimulai pada tahun 2017. Jadi mereka ini jual kupon-kupon diskonan, potongan harga gitu teman-teman. Pertama-tama mereka jual ke grup forum-forum yang ada di Facebook, Telegram. Lori namain akunnya itu Master Chef karena memang kupon yang dia jual nih teman-teman adalah yang paling murah di antara yang lain, jauh lebih murah. Promo-promonya tuh menarik terus dibandingin sama yang lain. Jadi nggak heran ya kalau emang banyak banget langganan yang beli sama Lori ini. Dari yang aku baca-baca infonya di internet, jadi Lori itu jual kuponnya kayak gini nih teman-teman. Pertama dia punya nih ada kupon nih potongan harga $24 misalkan. Nah terus orang itu bisa beli dengan setengah harga aja, jadi dapat potongan harga $24 tapi beli kupon itu cuma seharga $12 aja. Nah itu kan menang banyak dong teman-teman. Nanti kalau misalkan mereka beli itu terus belanja harga misalkan ya $25, ya udah mereka tinggal nambahin $1, dan sebelumnya mereka nggak bayar 24, beli kuponnya cuma $12. Ya pokoknya pasti tergiur banget lah orang-orang kan mau beli kupon dari Lori ini. Tapi Lori cuma menerima pembayaran lewat online aja, bisa lewat PayPal, Bitcoin juga bisa. Dan dia itu nggak jual eceran ya teman-teman, jadi nggak jual satuan, dia jual dalam partai banyak gitu loh. Istilahnya kayak bandarnya lah. Nah nanti pengecer tuh pada beli sama dia lewat online, beli banyak nih pengecer. Nah pengecer itu ntar yang jualin satu-satuan ke konsumen. Lori juga menjalankan bisnis kuponnya ini pasti dibantu sama suaminya Pacifico. Jadi Pacifico ini memegang urusan kirim-kiriman barang, urusan administrasi juga dia yang pegang. Pelanggannya Lori saat itu udah ada lebih dari 2.000 orang teman-teman. Bener-bener sukses berat ini mereka, sampai bisa bangun rumah impian yang megah mewah, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang mereka pengen, beli barang
barang-barang bagus yang mewah dan mahal. Kehidupan mereka tuh bener-bener mewah banget deh. Tapi ternyata bisnis mereka ini nggak didasari dengan kejujuran dan cuma bisa bertahan selama 3 tahun doang, guys. Di tahun 2020 salah satu pelanggan Lori melapor ke lembaga sosial yang ada di sana, terus dia bilang dia sudah ketipu membeli kupon yang palsu. Jadi pada saat dia mau bayar di kasir supermarket, ditolak itu kuponnya karena kata kasirnya, oh maaf bu, ini kuponnya palsu, jadi nggak bisa kita terima gitu. Kaget kan, langsung laporin ke lembaga sosial itu. Lembaga sosial itu pun langsung menjalani penyelidikan tentang kupon ini. Dan karena seperti yang aku bilang tadi, si Lori ini memang menjual kuponnya kan bukan satuan nih teman-teman. Jadi si pelapor nggak beli kuponnya langsung dari Lori, tapi udah dari tangan keberapa tahu gitu ya. Makanya lembaga sosial itu butuh waktu untuk menyelidiki, untuk melacak kupon itu siapa yang produksi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata kupon itu beneran palsu, dan setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa lama, mereka akhirnya berhasil mengetahui kalau kupon tersebut diproduksi oleh Lori dan Pacifico. Dan kalian tahu gak sih teman-teman, saking kuponnya itu mirip banget sama kupon yang asli, bagian yang khusus mengecek keaslian kupon itu sampai susah gitu, kesusahan. Emang susah banget ini diketahuinya kalau ini palsu, soalnya bener-bener mirip banget. Pihak berwenang juga saat itu sudah turun tangan, mereka dapat surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan di rumahnya Lori dan suaminya itu. Di dalam rumah itu FBI berhasil menemukan kupon palsu senilai lebih dari $1 juta, teman-teman. Gila ya. Dan mereka juga menemukan 13.000 desain kupon palsu yang berbeda-beda di dalam komputer milik Lori. Akibat bisnis kupon palsunya Lori ini, industri retail di sana tuh mengalami kerugian yang lumayan besar loh guys, $31,8 juta totalnya. Gila, gede banget ya guys. Dan Lori ini pinter banget ya, dia bikin kupon yang palsu sampai nggak ketahuan gitu. Setelah sekian lama, setelah banyaknya kupon yang kejual, baru ketahuan gitu loh. Dan ternyata Lori bukan cuma melakukan penipuan kupon palsu itu aja, tapi juga ada beberapa penipuan lain guys. Selama 5 tahun, dimulai dari 2015 sampai 2020 itu, Lori juga melakukan penipuan di Medicaid. Jadi Medicaid itu di Amerika Serikat adalah satu program, itu program sosial ya teman-teman dari pemerintah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu membiayai perawatan kesehatan mereka. Nah Lori ini mengajukan dirinya sebagai penyalur. Jadi dia bilang, udah sini uangnya kasih ke aku tahu nih beberapa orang yang butuh, nanti aku salurin ke mereka, aku kasih ke mereka gitu loh. Dan akhirnya dikasih lah dana itu kan sama Medicaid ke Lori. Tapi sama Lori itu nggak dikasih beneran ke orang-orang yang butuh, malah dipakai sendiri sama dia untuk membiayai kehidupan mewahnya teman-teman. Dua program itu rugi sebesar $45.000, atau kalau rupiahnya sekarang tuh sekitar 600 juta guys. Aduh, itu kalian bayangin ya, kalau itu beneran disalurin ke orang yang butuh, pasti banyak banget yang bisa ketolong. Tapi sayangnya dipakai sendiri gitu loh sama Lori. Di persidangan, Lori dan suaminya Pacifico mengaku bersalah atas semua tuduhan. Lori mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara, sedangkan Pacifico mendapatkan hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Lori juga diperintahkan sama pengadilan untuk kembaliin semua uang yang sudah dia tipu sebesar $31,8 juta tadi. Ya nggak apa-apa, balikin aja tuh ya teman-teman, jual tuh aset-asetnya itu kan buat gantiin yang udah dia tipu. Kasihan banget soalnya pengecer gitu kan, untungnya sedikit. Mungkin kalian juga bingung nih teman-teman, kenapa sih kok Lori bisa pinter banget bikin kupon palsu? Dia juga bisa dipercaya banget sama Medicaid untuk menjadi penyalur dana. Nah dari info yang aku dapat, ternyata Lori ini sempat menjabat sebagai pengurus di satu organisasi yang bernama Asian Business Association of Hampton Roads dari tahun 2013 sampai 2015. Jadi ini adalah organisasi yang tujuannya untuk mempersatukan komunitas-komunitas Asia yang ada di sana lewat bisnis dan komunikasi teman-teman. Pantesan ya Lori ini gampang bergabung di program Medicaid tadi, di program-program sosial gitu, dan dia dipercaya juga orang pernah menjabat di organisasi yang lumayan terpandang gitu di sana. Soalnya emang nggak bakalan bisa sih ngajuin diri jadi penyalur dana kalau cuma orang
orang-orang biasa yang belum ada kepercayaan penuh gitulah. Dan lucunya nih teman-teman, Lori Ann ini selain penipu dia juga suka ngarang. Karena pada wawancara di tahun 2014 ini dia belum ketahuan kan penipuannya nih teman-teman. Jadi di wawancara tuh dia pernah bilang kalau ya Allah, riwayat hidupnya tuh kayaknya hebat banget. Di umur 16 tahun katanya dia udah bisa beli mobil mewah sendiri dari hasil kerja kerasnya. Dia saat itu sampai ambil 2 pekerjaan sekaligus gitu kan supaya bisa membiayai hidupnya sendiri, beli mobil itu. Dan dia juga ikut komunitas, dia ikut berbagai kompetisi dengan mobilnya itu, dan dia menang beberapa kompetisi, dapat 5 piala segala macem. Bahkan mobilnya itu juga sempat masuk beberapa media, jadi sampul majalah, sampai masuk acara TV juga gitu guys. Dan dia bilang saking dia terkenalnya, dia tuh sampai punya sponsor, dia sering dapat endorsement, dia masuk ke beberapa iklan, dan dia sukses banget menjual merchandise. Pendapatan awalnya tuh $5.000 per bulan, terus naik jadi sekitar 20 ribuan dolar per bulan. Cuma saat itu katanya dia masih merasa kayak kurang puas ya sama hasilnya. Akhirnya dia masuklah ke dunia modeling, dan dia jadi model profesional nih katanya teman-teman. Bayarannya tuh sekali foto, sekali sesi tuh $1.500, gede banget ya. Dan dia sendiri juga yang bilang karena usianya yang masih muda, terus dia udah sukses, makanya dia menginspirasi banyak wanita-wanita muda lainnya. Karena mereka tuh juga pengen tahu katanya, ayo dong Lori, kasih tahu kita dong, apa sih rahasianya bisa sukses banget kayak gitu masih muda. Nah kalau denger dari ceritanya sih kayaknya emang hebat banget nih dia teman-teman. Tapi kalau pas dicari entah di internet, di media segala macam, itu nggak pernah ada riwayatnya berita-berita tentang Lori Ann Tell sama sekali, selain berita kalau dia tuh menipu jual kupon palsu itu teman-teman. Nah kalau emang dia seterkenal yang dia ceritain, pasti ada dong di media, di internet gitu ya. Jadi banyak emang pihak yang berpikir kalau dia ya cuma ngarang aja supaya banyak yang kagum gitu guys sama dia. Aduh Lori, kamu berprestasi aja lah, buat beneran gitu yang positif, pasti juga orang-orang pada kagum kan sama kamu gitu. Padahal dia udah hebat ya teman-teman, udah bisa masuk di organisasi yang bagus gitu. Kenapa nggak dimanfaatin untuk ke jalur yang bener ya, malahan jadi penipu kayak gini, sayang banget sih. Nah kasus penipuan kupon yang dilakukan oleh Lori ini dianggap sebagai kasus penipuan kupon terbesar di Amerika Serikat teman-teman. Dan pastinya di sana warga jadi lebih hati-hati lagi kalau mau beli kupon gitu teman-teman. Dia bener-bener dari website yang resmi yang sudah terpercaya lah. Nah itu dia ceritanya untuk kali ini teman-teman. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Dan untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku HanifaStory92. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe juga ya untuk kalian yang belum, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.